bahwa seorang sufistik itu atau seorang yang memang bergelut atau menekuni atau menjalani kehidupan sufi itu untuk ukuran seorang Robi Al-Adawiyah itu benar-benar totalitas ya. Kenapa saya katakan benar-benar totalitas? Karena memang sepanjang hidupnya itu pagi, siang, sore, malam itu hanya diperuntukkan untuk ibadah ya. Diperuntukkan menghabiskan waktunya, umurnya, usianya terlalu untuk beribadah ya, mendekatkan diri kepada Tuhan ya, kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Peradaban Indonesia yang pada kali ini kita akan membahas kajian tokoh seorang Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah dikenal di dunia mistis ya, atau di dunia tasawuf ataupun di dunia kajian keagamaan adalah sebagai seorang sufi ya, sebagai seorang wanita sufi yang terkenal, sehingga sering juga dikenal sebagai seorang wanita yang suci. Nah, tentunya di antara kita masih banyak penasaran siapakah diri seorang Rabi'ah Al-Adawiyah. Secara nama ya, Rabi'ah itu artinya 4 ya, atau yang keempat dalam kajian bahasa Arab secara linguistik ya. Itu yang keempat karena memang beliau adalah dilahirkan sebagai anak keempat dari keluarganya. Nah, lalu kemudian tentunya kita akan bertanya-tanya sejauh mana sehingga beliau itu akhirnya dikenal luas ya, dari zaman dahulu bahkan hingga sekarang sebagai seorang tokoh sufi wanita yang sangat sulit ya untuk mencari bandingannya sampai sekarang, karena begitu totalitasnya yang sangat utuh ya dalam menyerahkan hidupnya itu memang untuk beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini memiliki latar belakang yang unik. Latar belakang yang unik di sini adalah secara literasi yang sempat saya telusuri, dan memang agak sulit ya untuk mencari literasi lainnya, sehingga hampir literasi yang kita dapatkan, termasuk yang saya dapatkan itu hampir semuanya mengatakan bahwa latar belakang utamanya seorang Robiah Al-Adawiyah hingga memutuskan untuk mengambil jalur hidup dunia sufi itu karena memang rasa kekecewaannya atau rasa ingin balas dendamnya untuk keluar dari kepenatan hidupnya, mungkin kurang lebih seperti itu. Sehingga dalam perjalanan hidupnya itu akhirnya memang dia akhirnya dijadikan sebagai budak belian ya, atau di zaman dulu masih terjadi orang yang membeli budak atau hasil pampasan perang misalnya, pihak yang kalah maka tentunya pada zaman itu berhak untuk dimiliki oleh tuannya, dan dari tuan itu akhirnya bisa diperjualbelikan ya. Yang kita kenal adalah di zaman perbudakan yang memang pernah terjadi ya pada zaman-zaman dahulu kita. Nah, salah satunya adalah seorang Robiah Al-Adawiyah. Walaupun mungkin di sisi lain ya, yang sempat saya lihat itu dalam film dokumenter yang pernah ditayangkan di televisi Republik Arab Mesir ya, waktu saya kuliah di sana, malah justru uniknya Robiah Al-Adawiyah digambarkan sebagai seorang yang sempat mengalami fase kehidupan malam ya, sebagai seorang penari dan sebagainya. Mungkin itu adalah salah satu fase pada saat dia dijadikan
sebagai budak yang harus mengabdi kepada tuannya. Nah, mungkin itu salah satunya. Baik, lalu kemudian secara kelahiran itu beliau lahir di tahun 713 Masehi di wilayah Basrah, daerah Irak. Nah, Basrah, kemudian Kufah, kemudian Isfahan, kemudian Madinah, Mekah, memang kota-kota besar pada zaman itu, ataupun kemudian disebut sebagai kota tua, saat ini, sempat mengalami fase kemajuan, tentunya kemajuan di era zamannya. Nah, salah satunya adalah kota Basrah, tempat kelahiran dari Rabi' al-Adawiyah. Nah, sementara kalau dihitung dari tahun, tahun kenabian itu kurang lebih 571 Masehi, Nah, kemudian wafat dari Nabi itu tahun 632 Masehi. Jadi usianya 63 tahun. Nah, sehingga memang kalau dihitung secara tahun, kurang lebih mungkin 81 tahun setelah wafatnya Nabi, Rabi' al-Adawiyah itu lahir. Jadi dapat kita katakan masa hidup dari Rabi' al-Adawiyah sebenarnya relatif tidak jauh dari zaman kehidupan Nabi. Nah, yang ingin saya katakan di sini adalah dengan fase kehidupan setelah kenabian itu kurang lebih 81 tahun, belum sampai ratusan tahun, Beda lagi dengan misalnya seorang Ibnu Arabi, tokoh sufistik juga yang sangat terkenal, itu jauh setelahnya, karena zaman Ibnu Arabi itu lahir dan besar di Andalusia, itu di tahun 1100-1200 kurang lebih, jadi sangat jauh. Nah, kembali ke kehidupan Rabi' al-Adawiyah, tentunya ini sangat memberikan wacana kepada kita, bahwa seorang sufistik itu atau seorang yang memang bergelut atau menekuni atau menjalani kehidupan sufi, itu untuk ukuran seorang Rabi' al-Adawiyah itu benar-benar totalitas, Kenapa saya katakan benar-benar totalitas? Karena memang sepanjang hidupnya itu pagi, siang, sore, malam itu hanya diperuntukkan untuk ibadah, diperuntukkan menghabiskan waktunya, umurnya, usianya selalu untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan seorang Rabi' al-Adawiyah itu hanya tidur beberapa jam saja, di waktu siang, sehingga di sepanjang malam sampai pagi itu dia habiskan waktunya untuk bermunajat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin sulit untuk membayangkan seperti apa jika seorang manusia yang memang sudah menghabiskan secara totalitas hidupnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga memang dalam perjalanan hidupnya seorang Rabi' al-Adawiyah itu sangat dikagumi oleh seluruh kalangan, sehingga memang sampai akhir hayatnya sendiri, dia memutuskan untuk tidak mau untuk menikah misalnya, atau mengadakan atau memulai kehidupan berumah tangga, karena menurut pendapatnya, beliau mengatakan, saya khawatir untuk tidak bisa berlaku adil lagi, baik dengan suaminya ataupun dengan anak-anaknya ataupun dengan keluarganya, sehingga dia memutuskan untuk tidak menikah. Nah, itu salah satu alasannya, walaupun dia tetap mengatakan bahwa menikah itu adalah sebagai salah satu bentuk perintah dari ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad. Nah, itu yang mungkin menjadi catatan kita bersama. Lalu kemudian yang mungkin dapat kita katakan di sini adalah bahwa seorang Rabi' al-Adawiyah itu adalah seorang sufi wanita
yang dikenal dengan kesuciannya dan kecintaannya terhadap Tuhan ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Karena memang sepanjang hidupnya hampir semuanya dihabiskan untuk bermunajat ya, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam perjalanan hidupnya seperti yang tadi saya singgung di atas ya, walaupun sempat pernah ya dilamar oleh para pesohor pada zaman itu ya, bahkan pernah dilamar oleh seorang gubernur, dilamar oleh para tokoh masyarakat pada zaman itu ya, jawabannya seperti yang tadi ya, bagaimana dia untuk tidak ingin berlaku tidak adil ya terhadap keluarganya ataupun terhadap pasangan hidupnya. Ya, tentunya ini akan memicu kontroversi juga di masyarakat kita ya sekarang ini. Lalu kemudian di zaman hidupnya beliau ya, menelisik kita ke belakang, diwarnai oleh berbagai macam bentuk-bentuk kesulitan hidup ya, atau mungkin penderitaan. Mulai dari sejak kecil beliau itu memang menjadi seorang yatim ya, lalu kemudian juga ditinggalkan oleh kedua orang tuanya juga sehingga menjadi seorang yatim piatu. Lalu kemudian seorang Robi Adawiyah harus bekerja dengan saudara-saudaranya untuk mempertahankan hidup ya. Sehingga dalam doanya ya yang sangat terkenal, jika seandainya dia sanggup bisa keluar dari keterpurukan hidupnya itu, dia akan menggunakan sisa waktunya untuk mengabdi kepada Allah, kepada Tuhan semesta alam ya. Sehingga dalam perjalanan waktu saat dia menjadi seorang hamba sahaya dari seorang tuan, suatu malam itu tuannya itu mendapatkan fenomena ya, semacam fenomena intuisi ya, atau intuisi spiritual, bagaimana dia mendapatkan satu tanda-tanda bahwa seorang Robi Adawiyah ya, seorang hamba sahayanya itu kelak akan menjadi seorang yang sangat besar, seorang yang sangat dikasihani oleh Tuhan ya, sehingga akhirnya dalam riwayat tersebut sanggup bisa membebaskan diri seorang Robi Al-Adawiyah. Nah, sehingga dalam perjalanan hidupnya secara ringkas ya, beliau memutuskan untuk menyendiri dan tidak menerima bentuk-bentuk tawaran yang sifatnya duniawi, bentuk-bentuk tawaran yang sifatnya materialis ya, dan dia hanya menjalani hidup secara apa adanya. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu bentuk atau corak mazhab sufi yang dijalani oleh seorang Robi Adawiyah ya. Dalam hidup kesufiannya itu, dia lebih menekankan bahwa dia tidak ingin merepotkan orang, dia tidak mau meminta kepada orang lain, sehingga dia menolak dengan berbagai macam atribut atau niat-niat tertentu, karena menurut hemat beliau itu hidup adalah sebagai bentuk kezuhudan ya, zuhud benar-benar dia pegang sampai ke akhir hayatnya. Sehingga banyak orang yang kemudian sempat juga mengkritisinya ya, apakah memang seperti itu seorang sufi ya, sehingga tidak ingin menjalani kehidupan yang sifatnya materialisme. Apakah memang demikian ya? Bentuk pertanyaan yang besar, tidak sama sekali mengalami kehidupan duniawi, sehingga hampir seluruh hayatnya itu dia habiskan hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini mungkin menjadi salah satu ya peninggalan dari jejak sufi yang pernah dijalani oleh seorang Robi Al-Adawiyah.
Nah, lalu kemudian ada juga mungkin beberapa bentuk-bentuk zuhud yang lain yang mungkin di kemudian hari berkembang ya sampai sekarang ini. Nah, ini tentunya akan menjadi kajian tersendiri bagi Anda yang berminat atau mungkin menekuni dunia-dunia tasawuf ya. Salah satunya memang kalau mengkaji tentang dunia tasawuf itu tidak akan lepas dari salah satu bentuk-bentuk tasawuf yang pernah dijalani oleh seorang Rabi' al-Adawiyah. Saya pernah menyimak salah satu syair sufinya yang sangat terkenal ya, walaupun saya belum menemukan teks aslinya ya, sehingga ada dalam syair-syair sufinya itu secara terjemahan walaupun mungkin tidak tepat ya, atau mungkin tidak pas secara kebahasaan, karena tentunya dalam literasi bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau sebaliknya akan mengalami bentuk-bentuk pergeseran ataupun perbedaan makna. Tapi kurang lebih mungkin kita bisa memaknainya ya, bahwa dia katakan ya, aku cinta padamu dua macam cinta, cinta rindu dan cinta karena engkau berhak menerima cintaku. Adapun cinta karena engkau, hanya engkau yang aku kenang, tiada yang lain. Adapun cinta karena engkau berhak menerimanya, agar engkau bukan aku yang menghijabinya, supaya aku dapat melihat engkau. Pujian atas kedua perkara itu bukanlah bagiku. Pujian atas kedua perkara itu adalah bagimu sendiri. Nah, di suasana lain ataupun di syair yang lain ya, bahkan dia pernah mengungkapkan ya, ku jadikan engkau teman bercakap dalam hidupku. Tubuh kasarku biar bercakap dengan yang duduk. Isimku biar kecengkeraman dengan tolanku. Isi hatiku hanyalah tetap engkau sendiri. Ya Allah, jika sekiranya aku beribadah kepada engkau karena takut akan siksa neraka, maka bakarlah aku dengan nerakamu. Dan jika aku beribadah kepada engkau karena harap aku masuk surga, maka haramkanlah aku daripadanya. Tapi jika aku beribadah kepada engkau hanya karena semata-mata karena kecintaanku kepadamu, maka janganlah, ya Allah, engkau haramkan aku melihat keindahanmu yang azali. Nah, yang terakhir ini tentunya sangat kalau boleh saya mengilustrasikan ya, sangat-sangat tajam sekali. Kurang lebih ya, kalau seandainya orang membutuhkan surga dan neraka ataupun kenikmatan surgawi, diri seorang Rabi' Adawiyah itu sudah tidak menginginkan lagi kenikmatan surgawi ya. Jadi kalau misalnya orang akan berharap hidupnya ingin mendapatkan kenikmatan surgawi, seorang Rabi' Adawiyah, kalau perlu bakarlah surga itu, kan aku tidak membutuhkan lagi surgamu. Kan dahsyat sekali ya. Lalu bagaimana orang yang takut terhadap neraka ya, maka dia berani mengatakan, bakarlah diriku di nerakamu kalau seandainya engkau berkenan. Kan suatu kata-kata yang sangat tajam sekali ya. Lalu bagaimana kalau seandainya aku sudah hadir di dekat dirimu, janganlah sampai engkau berpaling wajahmu dariku, karena aku akan menginginkan melihat siapa dan gerangan apa, seperti apa wajahmu. Nah, itu kan kata-kata yang saya bisa mengatakan itu sebagai anti klimaks ya, sebagai puncak dari kehambaan seorang hamba kepada Tuhannya, karena sudah tidak mengharapkan lagi antara surga dan neraka. Ya kalau masyarakat biasa ataupun mungkin kalangan masyarakat yang beriman dan bertakwa masih menginginkan surga,
diri seorang Robi Adawiyah itu sudah tidak menginginkan lagi surga ya. Tapi sebaliknya kalau seandainya dirinya dianggap sebagai orang yang layak untuk masuk neraka, ya dirinya dengan sukarela, bakarlah diriku kelak nanti di nerakamu. Kan kata-kata yang sangat dahsyat sekali ya katakan. Tapi dirinya hanya ingin menatap wajah Tuhan ya, wajah Allah. Sehingga dia mengatakan suatu saat nanti kalau memang sudah tiba waktunya dia untuk bisa menatap wajahnya, sampai diri seorang Robi Adawiyah mengatakan, jangan sekali-kali sampai engkau nanti berpaling dari wajah aku yang ingin menatapmu. Itu kan kata-kata yang sulit untuk mencari padanan katanya ya. Jadi saya rasa itu ya sekelumit tentang tokoh Robi Al-Adawiyah ya, yang mungkin sampai saat ini ya termasuk yang sangat sulit untuk mencari referensinya, karena beliau hidup di tahun 713 Masehi ya, sementara zaman kenabian itu 571 Masehi, sehingga dapat dikatakan sangat sulit untuk mencari jejak literasinya. Nah, salah satunya atau sebagian yang masih dapat kita temukan ya mungkin diantaranya yang tadi bisa saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.